Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini Allah masih perkenankan kita untuk kembali bertemu, untuk kembali berjumpa dengan bulan yang penuh berkah, dengan bulan yang penuh ampunan, tiada lain dan tiada bukan, yakni adalah bulan Ramadan. Tidak ada kata yang patut kita ungkapkan pada kesempatan kali ini selain ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Karena hanya Dialah yang mencurahkan serta menganugerahkan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan. Baik itu kenikmatan yang lalu ataupun kenikmatan yang baru, baik itu kenikmatan yang zahir ataupun kenikmatan yang batin. Maka patut untuk kita semua mensyukuri terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita semua, supaya kita termasuk ke dalam golongan yang ada di dalam firman Allah Ta'ala, wa qalilum min ibadiya syakur, dan sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Ihwatu iman, sahabat PJ TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengetahui bahwasannya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur, maka kemudian syukur itu jangan hanya kemudian terucap di dalam lisan saja, namun kemudian kita buktikan dalam bentuk perbuatan kita, salah satunya menjadikan bulan Ramadan tahun ini menjadi bulan Ramadan yang berkualitas. Salah satunya adalah dengan membangun kesalihan sosial. Ketika kita mengetahui bahwasannya di bulan Ramadan ini kita akan senantiasa membangun kesolehan sosial. Makna kesolehan sosial itu seperti apa sih? Nah, kesolehan sosial itu adalah suatu bentuk kesolehan yang tidak hanya ditandai dengan ruku dan sujud saja, yang tidak hanya ditandai dengan doa dan haji saja, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan yang berkaitan dengan ibadah vertikal, yakni langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun kesalihan sosial melainkan ditandai oleh seberapa besar seseorang memiliki kepekaan sosial dan mampu berbuat kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ihwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan itu adalah bulannya tarbiyah begitu, atau bulannya pendidikan, maka pada bulan Ramadan kita dididik untuk beribadah secara vertikal pun horizontal. Nah, pada saat ini marilah kita akan lebih menekankan begitu, berkenaan dengan ibadah yang sifatnya secara horizontal, yang mana itu diaplikasikan atau dilihatkan dalam bentuk membangun kesolehan sosial. Ihwatu iman rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya bentuk-bentuk kesolehan sosial itu amatlah banyak. Nah, di antaranya kita akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu bentuk kesolehan sosial adalah dengan melaksanakan saum. Kenapa saum itu dikatakan kesalehan sosial begitu? Padahal saum itu pada dasarnya adalah perbuatan atau ibadah yang sifatnya vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal di dalam saum juga ada bentuk dari ibadah yang sifatnya horizontal, yang mana ini kemudian melahirkan kesolehan sosial. Kenapa? Karena di dalam hikmah saum yang ada dalam tafsir Al-Munir dijelaskan bahwasannya fihi haqiqu maknal musawati. Padanya atau pada saum itu terdapat pembenaran makna al-musawati, kesetaraan, bainal agniyai, di antara orang yang kaya, wal fuqaroi, dan orang yang
fakir, wal asrofi, dan orang-orang yang mulia, wal amati, dan orang yang masyarakat pada umumnya. Untuk apa? Nah ini, untuk fi adai faridotin wahidatin, untuk senantiasa melaksanakan atau senantiasa melakukan suatu kewajiban. Nah, pada hakikatnya di dalam tafsir Al-Munir ini, dalam hikmah saum dijelaskan bahwasanya tidak ada perbedaan begitu. Tidak ada perbedaan antara orang yang kaya dengan orang yang mohon maaf tidak kaya. Tidak ada perbedaan antara orang yang mulia atau yang bertahta atau yang memiliki jabatan dengan masyarakat pada umumnya. Ketika saum semuanya disamakan, yakni memulai saum dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak kemudian langsung dikatakan begitu, orang yang kaya boleh kok saumnya dari duhur sampai maghrib begitu. Tidak juga dikatakan bahwa orang yang mulia, kemudian orang yang bertahta boleh kok saumnya dari asar sampai maghrib. Tidak seperti itu. Tidak demikian. Tapi semua disamaratakan. Semua orang yang saum, tidak ada yang dibeda-bedakan. Nah, kemudian di dalam melaksanakan saum juga itu dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang senantiasa berusaha memenuhi rasa laparnya, memenuhi rasa dahaganya gitu. Nah, orang-orang kaya, orang-orang yang biasa makan enak ketika saum bisa merasakan apa yang dirasakan orang-orang demikian yang senantiasa berjuang keras untuk apa? Memenuhi rasa laparnya, untuk memenuhi rasa hausnya. Nah, kemudian yang kedua, bentuk dari menjalin atau membangun kesolehan sosial itu adalah memberi makan bagi orang-orang yang berbuka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fatara shaiman, barang siapa yang memberi makan orang-orang yang saum, kana lahu mislu ajrihi." Yang mana keadaannya akan mendapatkan pahala ghairu annahu, sebagaimana orang yang berpuasa la yang kusu, dan tidak akan berkurang min ajri shaimi syai'an, pahalanya sedikit pun. Hadis riwayat Tirmidzi. Di sini dijelaskan bahwa ketika kita memberikan makanan bagi orang-orang yang berbuka, ini adalah salah satu bentuk kesolehan sosial juga. Kenapa? Karena di sini ada keutamaannya. Keutamaan apa? Keutamaan memberikan makan atau berbuka bagi orang-orang yang saum. Karena pada dasarnya seseorang itu ada yang senantiasa saum, kemudian ketika berbuka dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Kemudian juga ada orang yang senantiasa saum, kemudian dia dapat berbagi atau memberi makan bagi orang yang saum lainnya ketika berbuka. Nah, tentunya orang-orang yang seperti ini kondisinya akan berbeda, derajatnya akan berbeda, keutamaannya akan berbeda, bahkan pahalanya pun akan senantiasa berbeda. Dan ketika kita memberikan makanan bagi orang yang saum, ini akan memberikan spirit tolong-menolong dalam kebaikan. Kenapa? Karena dijelaskan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwa. Kita senantiasa untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Yang mana ketika seseorang yang saum, dia ada dalam kebaikan, kemudian orang yang memberikan buka begitu atau memberikan makanan bagi orang yang buka itu pun ada dalam kebaikan. Maka sesungguhnya orang-orang tersebut berada dalam kebaikan. Nah, kemudian kesolehan sosial yang ketiga itu adalah menjadi orang yang dermawan. Kenapa menjadi orang yang dermawan? Di dalam hikmah saum yang ada di dalam tafsir Al-Munir juga dijelaskan yastad'il ihsasal murhifa, yang mana saum itu akan mengakibatkan perasaan al-murhifa yang lembut, wasyafaqah dan perhatian, warahmah dan kasih sayang, allati tad'uhu ilal badli wal ata'i, yang akan mendorong menjadi orang yang
senantiasa dermawan. Nah, ini sebagaimana ada di dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajwadun nas, adalah manusia yang paling dermawan. Kenapa dikatakan manusia yang paling dermawan? Nabi dikatakan manusia yang paling dermawan terutama fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Maka sesungguhnya ketika bulan Ramadan, marilah kita menjadi orang yang dermawan dengan apa? Bersedekah, tolong menolong dalam kesulitan, yang mana bentuk-bentuk ini adalah bentuk membangun kesolihan sosial yang ada di bulan Ramadan. Nah, Ibatu Iman, PJTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesolehan sosial yang dilakukan di bulan Ramadan ini jangan sampai putus begitu. Jangan sampai putus pasca Ramadan. Kita bisa melakukan kesolehan sosial di bulan Ramadan, namun pasca Ramadan semuanya terputus. Kenapa? Karena dikatakan Ramadan adalah bulannya tarbiyah. Ramadan adalah bulannya pendidikan. Maka patut untuk kita meneruskan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan pasca Ramadan. Salah satunya ketika kita bisa melakukan kesalihan sosial di bulan Ramadan dengan saum di bulan Ramadan, maka teruskanlah pasca Ramadan dengan apa? Dengan saum Syawal begitu. Dengan saum Senin Kamis, dengan saum Ayyamul Bid, bahkan sampai saum Daud. Nah, ketika di bulan Ramadan kita bisa melakukan kesalihan sosial dengan berbagi makanan bagi orang yang berbuka, apakah kita bisa melanjutkannya pasca Ramadan? Tentu bisa. Dengan cara apa? Turut serta, ikut serta. Kita menjadi bagian orang yang memberikan makanan bagi orang-orang yang berjihad. Salah satunya ketika ada pengajian, kitalah orang yang memberikan makanannya. Kitalah orang yang menyiapkan makanannya. Nah, kemudian kesalehan sosial yang ketiga yang harus diteruskan adalah menjadi dermawan. Jangan sampai kita dermawannya hanya bulan Ramadan saja. Jangan sampai kita terlihat tolong menolongnya hanya bulan Ramadan saja. Pasca Ramadan semuanya terputus. Pasca Ramadan menjadi dermawan pun harus kemudian terus diteruskan. Dengan apa? Dengan tolong menolong dan lain sebagainya. Nah, Iwatu Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya sekian yang dapat disampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan begitu. Semoga Ramadan ini menjadikan kita semua menjadi orang-orang yang berkualitas di bulan Ramadan yang berkualitas, dengan membangun kesolihan sosial sehingga menjadikan diri kita semua pribadi yang la'allakum tattaqun. Akhirul kalam, aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.